Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam bahagia dan salam sehat bagi anak-anakku semua. Semoga hari ketiga ini kalian tetap semangat mengikuti masa ta'aruf siswa madrasah MTS Negeri 2 Temanggung tahun ajaran 2020-2021. Kemarin kalian sudah mendapatkan materi yang berkaitan dengan pengenalan lingkungan madrasah, yaitu meliputi sarana, prasarana, pengenalan dengan Bapak Ibu Guru yang mengajar di MTS Negeri 2 Temanggung. Begitu juga kalian juga sudah mendapatkan materi tentang tata tertib siswa madrasah. Untuk kali ini saya akan menjelaskan bagaimana agar kalian nanti dapat berhasil dalam belajar dan sukses ketika belajar di madrasah. Ada beberapa hal yang berbeda ketika dulu kalian di SD atau MI dengan sekarang di madrasah, yaitu di MTS Negeri 2 Temanggung. Di SD atau MI teman hanya satu kelas mungkin hanya sampai 30 atau mungkin maksimal 35. Sementara sekarang kalian belajar di Madrasah Negeri 2 Temanggung, satu angkatan mencapai 256. Sehingga teman-teman kalian juga membawa karakter masing-masing. Kalian harus bisa beradaptasi dengan teman lainnya. Begitu juga dengan Bapak Ibu Guru. Kalau dulu kalian di SD atau MI, Bapak Ibu Guru mungkin yang ngajar 1 atau hanya 3 guru. Sekarang kalian harus bertemu dengan 15 Bapak Ibu Guru, karena ada 15 mapel yang masing-masing juga mempunyai karakter sendiri-sendiri. Begitu juga dengan lingkungan. Kalau dulu kalian hanya dari teman satu desa mungkin, tetapi sekarang dari berbagai kecamatan, mungkin ada yang berbeda kabupaten, sehingga mereka juga membawa budaya masing-masing. Untuk itu, dalam hal ini kalian harus bisa beradaptasi dengan lingkungan madrasah, baik itu lingkungan fisik maupun lingkungan non-fisik. Agar kalian nanti dapat belajar dengan senang dan nyaman. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar nanti kalian dapat belajar dengan baik. Yang pertama adalah kalian harus mengenali diri sendiri. Mengenali diri sendiri itu apa? Dari tiap individu mempunyai tipe yang berbeda-beda dalam belajar. Ada yang tipenya adalah tipe audio, artinya hanya dengan mendengarkan saja kalian sudah paham. Ada juga yang tipenya visual, akan paham kalau ada gambaran atau melihat gambar atau video atau melihat gerakan misal. Yang ketiga adalah tipe kinestetis. Dengan melakukan sesuatu, kalian baru paham. Nah, jadi kalian harus memahami diri sendiri, termasuk yang mana, sehingga nanti kamu harus bisa menyesuaikan bagaimana saya harus belajar. Yang kedua adalah kalian harus bisa mengatur waktu. Mengatur waktu di sini dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Kalian kapan harus belajar, kapan harus bermain, kapan harus membantu orang tua, kapan harus ngaji dan sebagainya harus bisa diatur secara baik. Karena kalau tidak, nanti kalian sendiri yang akan kebingungan. Terlalu banyak bermain misal, terlalu asik main HP misal, tahu-tahu waktunya habis. Kemudian yang ketiga adalah karena sekarang di masa pandemi, jadi pembelajaran dilakukan dengan jarak jauh, kalian harus mempersiapkan teknologi yang dibutuhkan. Misal dengan HP atau smartphone, atau kalau dimungkinkan mungkin ada tab atau dengan komputer. Namun apabila belum ada semua itu, kalian nanti harus mendapatkan fasilitas misalkan dalam bentuk modul atau yang lainnya, dalam bentuk cetak atau bisa dengan nonton TV, atau bisa dengan mendengarkan radio, seperti itu. Kemudian yang keempat,
Belajar dimulai dari hal-hal yang kamu sukai. Kalau kamu belajar, misal sudah tidak suka matematika, kemudian langsung saja belajar matematika, apalagi dengan materi yang tidak berurutan, langsung ke materi yang sulit, saya yakin kalian nanti akan jadi males dan tidak mau belajar atau mendekati pelajaran matematika lagi. Kalau kamu senang dengan materi biologi, katakanlah, silahkan kamu bisa banyak belajar biologi dulu. Nanti kemudian dirambah dengan materi-materi yang lain. Namun demikian, kalian tidak boleh tidak suka dengan salah satu mata pelajaran. Berusahalah untuk selalu menyukai mata pelajaran itu. Selanjutnya yang kelima adalah kalian harus bisa membina komunikasi yang baik dengan guru maupun dengan siswa. Membina komunikasi di sini dengan Bapak Ibu guru yang pertama adalah kalian jangan membenci Bapak Ibu guru bagaimanapun mereka. Karena Bapak Ibu guru yang akan memberikan ilmu nanti akan kamu terima atau tidak. Kalau kamu tidak suka dengan Bapak Ibu guru, ketemu orangnya saja jadi males sehingga kamu tidak akan bisa menerima materi pelajarannya. Begitu juga dengan teman sendiri. Kalau kamu di dalam belajar dengan teman kok sudah tidak rukun, pengennya bertengkar terus, nanti kamu sendiri yang akan tidak kerasan dalam belajar. Sehingga dalam hal ini hubungan baik dengan Bapak Ibu guru maupun dengan siswa lainnya atau dengan teman sejawat itu harus selalu dijaga. Apalagi di masa pandemi seperti ini, kalian tidak bertemu. Mungkin kalian hanya akan bertemu dalam virtual atau hanya tahu kata-katanya saja melalui WA atau melalui nanti kalau e-learning digunakan melalui e-learning, sehingga diusahakan kalian selalu mempunyai hubungan yang baik dengan Bapak Ibu guru maupun teman-teman kalian, sehingga informasi yang disampaikan dari madrasah selalu kalian dapatkan. Kemudian yang keenam, menggunakan berbagai sumber belajar. Menggunakan berbagai sumber belajar di sini artinya apa? Ketika kalian mempunyai fasilitas di rumah karena masa pandemi, ada HP atau ada komputer dan terhubung dengan akses internet, maka kalian akan bisa browsing sepuasnya berkaitan dengan pembelajaran. Di dalam dunia maya, melalui browsing kamu akan mendapatkan materi pelajaran dari mapel umum itu banyak sekali. Namun demikian kalian harus bisa tahu waktu dan juga harus bisa membatasi diri. Bagi kalian yang tidak mempunyai fasilitas tersebut, maka sebaiknya kalian segera menghubungi Bapak Ibu guru yang bersangkutan untuk meminta materi dalam bentuk hard copy atau dalam bentuk modul atau dalam bentuk cetak. Yang terakhir adalah selain 6 yang tadi, yang terakhir adalah sikap. Sikap dan attitude ini sangat menentukan keberhasilan kalian dalam belajar. Sikap seperti apa yang menentukan kalian dalam belajar? Yang pertama adalah sikap harus kerja keras atau ulet. Jadi dalam belajar kalau mendapat kesulitan, jangan langsung putus asa. Harus berusaha lagi untuk bisa. Baik itu bertanya dengan teman, atau bertanya dengan guru, atau mungkin mencari sendiri sumbernya, baik di buku atau melalui internet. Yang kedua, disiplin. Disiplin waktu terutama, jadi kalian harus tahu kapan saya harus belajar, kapan saya harus mengerjakan tugas, kapan saya harus bermain, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah sabar. Dan tidak mudah putus asa. Sabar di sini apabila menemui rintangan, ada masalah dengan Bapak Ibu guru atau dengan teman, itu tidak langsung putus asa, kemudian pengen keluar atau sebagainya. Kamu harus terus bisa menyelesaikan masalah dengan bantuan teman atau Bapak Ibu guru. Kemudian yang keempat adalah bertanggung jawab. Dalam hal ini kalian punya tanggung jawab terhadap orang tua, terhadap Bapak Ibu guru, juga terhadap orang lain.
terhadap diri sendiri juga. Dari ketujuh tadi hal-hal yang menentukan kesuksesan dalam belajar, sikap itu adalah yang paling menentukan. Sehingga kalau kalian punya sikap atau attitude yang baik, seperti apapun, insya Allah kamu bisa berhasil dalam belajar. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Selamat belajar dan selamat berbahagia. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.